Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan mengadakan kuliah secara online. Ada beberapa hal, silakan Anda mengikuti bincang pembelajaran melalui video daring ini. Setelah itu silakan Anda menjawab beberapa pertanyaan yang ada dalam sesi-sesi yang ada dalam video ini. Jadi silakan Anda menjawab secara pribadi. Dan jawaban-jawaban Anda silakan di-submit di IDE. Minggu yang lalu kita membahas di tema tentang ketuhanan dalam dinamika filsafat. Ada dua kategori yang kemarin kita bahas di awal, yaitu bagaimana Tuhan dalam pandangan kelompok yang menegasi. Kemarin kita lihat ada 4 filsuf. Dan kemudian kita akan melihat bagaimana ketuhanan dalam kelompok yang mengafirmasi. Jadi ini kemarin kita lihat ketuhanan dalam pandangan filsafat. Ada Feuerbach, ada Karl Marx, kemudian Nietzsche, kemudian ada Sigmund Freud. Hari ini kita akan membahas 5 argumen keberadaan Tuhan secara singkat sebagai pengantar, yaitu argumen ontologis, kosmologis, teologis, pengalaman, dan moral. Kita gagasan pertama, yaitu ontologis, seorang filsuf teolog dari Inggris, Anselmus, uskup Canterbury, yang mengatakan bahwa Tuhan itu sesuatu yang tidak dapat dibandingkan. Jadi, dikatakan di situ hal yang dibandingkan dengannya tidak ada. Aliquid quo nihil maius cogitari posit. Dan bagi dia Allah itu adalah gagasan yang bersifat bawaan. Kemudian gagasan ini dalam filsuf-filsuf modern seperti René Descartes sebagai bapak filsafat modern, yang kemudian gagasan dia dari kelompok filsafat modern, rasionalisme ini, yang mengatakan bahwa yang besar itu adalah Tuhan, wujud yang sempurna. Jadi sebenarnya dalam pemikiran kelompok ini lebih mengatakan bahwa harus ada yang sempurna, ada postulat yang sempurna. Kalau enggak ada yang sempurna, ya ilmu-ilmu itu akan gugur. Sebagai tugas, silakan Anda mencari tahu, bisa di Google, siapa René Descartes ini. Jadi itu tugas pertama. Oke. Tugas berikut menyusul. Nah, kemudian dikatakan ia adalah entitas yang hadir, Tuhan itu, menurut esensinya sendiri gitu. Sehingga dalam konteks Tuhan dikatakan antara esensi dan eksistensinya itu melekat, tidak bisa dipisahkan. Sehingga kita tidak mungkin kita membayangkan Tuhan itu
terpisah antara eksistensi dan esensi. Kalau saya mengatakan Tuhan itu adil, kata adil itu ya identik dengan Tuhan. Nggak mungkin kita membayangkan suatu saat Tuhan menjadi tidak adil. Nah, dalam konteks ini kemudian kita seringkali juga menyebut konsep maha adil di dalamnya. Mau mengatakan bahwa Tuhan itu yang sempurna itu. Kalau manusia, ya antara manusia yang adil itu terpisah. Konsep adil ini tidak serta-merta menyatu pada manusia gitu. Budi baik, ya konsep baik ini tidak menyatu pada budi. Karena bisa jadi suatu saat budi menjadi tidak baik. Sehingga dalam konteks manusia, antara esensi dan eksistensi itu terpisah. Kemudian kita lihat argumen kosmologis, bertitik tolak dari pengamatan para ilmuwan. Kosmos itu berarti yang teratur gitu. Mengatakan bahwa keteraturan ini pasti menyimpan ada logika di dalamnya. Dalam penalaran ini kita sampai kepada Tuhan. Jadi kalau kita memakai argumen kosmologis ini beberapa filsuf, kita bisa melihat Al-Kindi misalnya dengan memakai Aristoteles, dia mengatakan kalau kita bicara di argumentasi sebab akibat, ya kita akan sampai kepada sebab utama segala sesuatu. Kalau Aristoteles mengatakan gerak, actus purus gitu, ya Al-Kindi mengatakan ya Tuhan, Allah gitu. Dia berasal dari ketiadaan. Kemudian Avicenna mengatakan kosmos itu rasional, digerakkan oleh penggerak yang tak bisa digerakkan. Kategori ini sebenarnya juga sejalan dengan pemikiran Aristoteles gitu. Karena Aristoteles juga bicara tentang hukum gerak. Bagi Aristoteles ada dua macam gerak, yaitu gerak spontan dan gerak yang dipaksakan. Gerak spontan itu refleksi filsafat metafisika, sedangkan gerak yang dipaksakan itu dikaji oleh fisika gitu. Gerak spontan itu ya segala alam raya ini bergerak, tubuh kita bergerak, kadang-kadang juga kita nggak sadar, dan itu dipandang sebagai ya ada yang mengatur. Sedangkan gerak yang dipaksakan atau gerak yang dilakukan oleh manusia, Anda menendang bola, itu adalah gerak yang dipaksakan karena Anda yang menendang. Itu hukum fisika yang mengatur. Oke. Silakan untuk tugas yang kedua, silakan Anda membedakan apa itu gerak spontan dan gerak yang dipaksakan. Kemudian kita lihat di Agustinus. Agustinus mengatakan Allah telah memberi suatu hakikat sesuai dengan tujuan, yaitu persatuan mistik dengannya. Jadi ini Agustinus yang melihat konteks ini gitu. Atau Thomas juga mengatakan pengetahuan tertinggi manusia itu adalah bahwa ya kita tidak tahu tentang Allah itu, tentang Tuhan itu. Pengetahuan kita tidak memadai. Kemudian argumen teologis, dikatakan bahwa Tuhan itu tujuan akhir dan rancangan dari segala sesuatu. Jadi argumen teologis melihat kategori ini. Kemudian argumen pengalaman dikategorikan manusia itu mengalami lapar dan haus akan hal-hal duniawi, fisik gitu, material. Sehingga dengan mengutip Carl Lewis di sini dikatakan, jika saya memiliki kerinduan yang tidak dipuaskan oleh apapun yang tampak dunia ini, maka penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa saya diciptakan dari dunia yang lain. Dari pengalaman itu. Sehingga kemudian kita mengatakan ada realitas yang lain yang maha tinggi. Apapun namanya. Kemudian William James masih dalam konteks pengalaman ini
mengatakan bahwa keyakinan akan adanya Tuhan tidak pertama-tama karena kita mampu secara rasional atau empiris membuktikan tentang Tuhan, tetapi karena kita mengalami, kita merasakan keberadaannya. Jadi pengalaman itu. Kemudian Immanuel Kant juga mengatakan ada dua pengalaman, ada pengalaman yang dia sebut sebagai fenomena, pengalaman realitas yang dipersepsi oleh indera, dan pengalaman noumena, pengalaman akan realitas yang tidak bisa dipersepsi oleh indera. Dan pengalaman transendental ini yang juga sebenarnya ada dalam hidup manusia. Kemudian Rudolf Otto mengatakan daripada kita berdebat tentang Tuhan, lebih baik kita mencoba menggali pengalaman. Dia mengatakan ada dua pengalaman kalau kita bicara tentang kebertuhanan, ada pengalaman mysterium tremendum, pengalaman yang menggentarkan, dan fascinosum, pengalaman yang mempesona. Kalau kita bicara Tuhan, kita selalu berada dalam kategori ini. Tuhan itu maha dahsyat, yang menggentarkan kita, yang membuat kita sujud berlutut, tetapi juga dia membawa kekaguman, kerinduan padanya, yang disebut sebagai fascinosum, atau C.U.C. Nasser itu menyebutnya sebagai pengalaman jalal untuk tremendum dan jamal untuk fascinosum. Kemudian kita lihat argumen moral. Immanuel Kant, tokoh penting dalam konteks ini, mengatakan bahwa ada dorongan bawaan dalam diri manusia, apa yang harus dan tidak harus dilakukan. Untuk hal itu bagi Kant pasti ada pengada tertinggi yang menjadi sumber hukum moral, dan itu adalah Tuhan. Jadi ini pemikiran Kant, sehingga dia seorang filsuf moral terkenal. Bahkan di kuburannya dia mengatakan ada dua hal yang kukagumi dalam hidupku, yaitu langit berbintang di atasku dan hukum moral dalam hatiku. Sekarang kita lihat bagaimana dinamika ketuhanan dalam konteks sila pertama dalam pemikiran para tokoh-tokoh bangsa kita. Yang pertama Soekarno. Gagasan Soekarno ini cukup kuat, bisa kita lihat di pidato 1 Juni. Dia mengatakan bahwa prinsip ketuhanan itu bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan. Tuhan sesuai dengan agamanya masing-masing, sesuai kepercayaannya masing-masing. Demikian juga Hatta. Ada pepatah Hatta yang saya kutip di situ. Dia mengatakan kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Nah, di sini kita balik sedikit lagi ke Soekarno tadi. Ini kata-kata Soekarno, kekuasaan seorang presiden itu ada batasnya, dan karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat, dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Kita balik lagi ke Hatta. Bagi Hatta, tujuan setiap agama itu sama, yaitu mencapai kebenaran, keadilan, kebaikan, dan kejujuran. Sidik gitu. Dan ini konsep-konsep ini sejalan dengan ajaran agama apapun juga gitu. Kemudian bagaimana kita melihat konseptualitas negara, konseptualisasi hubungan negara dan agama. Ada dua perspektif yang kita lihat, yaitu historis, politis, dan akademik. Kita coba lihat yang pertama, perspektif historis politis. Kalau kita lihat, sebagaimana kita lihat dalam babakan sejarah, baik golongan nasionalis, golongan agamis itu sepakat akan konsep ketuhanan ini yang kemudian dirumuskan di tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan itu berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi perspektif ini sudah dikatakan sejak 1945 gitu. Kemudian perspektif ini lebih lanjut digali kembali di UGM tahun 59, dan ada beberapa orang yang berpidato. Sebenarnya ada Muhammad Yamin, ada Pringgo Digdo,
termasuk Soekarno sendiri, dan salah satunya ada Dirgantara gitu. Nah, konsep Dirgantara, judul pidato Dirgantara itu Pancasila dan Religi, dan dia mengatakan kalau kita melihat Pancasila, Pancasila itu mendorong ke arah religi. Pancasila itu mendorong ke arah cinta kasih. Sila pertama itu mendorong kita untuk mencintai Tuhan. Dan sila kedua, 3, 4, 5 itu